Haleluya, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita jumpa dalam renungan malam Syosyanim. Mari sebelum kita sama-sama ada dalam renungan ini, kita menaikkan doa kita. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami mensyukuri buat kesempatan di malam ini kembali kami boleh mendengar suara-Mu melalui renungan malam kami. Itu sebelumnya urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita ini, dan urapi setiap pendengar untuk kami mengerti apa maksud daripada perenungan malam ini. Terima kasih Bapa, pakai semua alat yang kami pakai untuk dapat menyampaikan berita ini dalam kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami mau mulai semuanya ini. Amin. Haleluya, sungguh indah malam ini kita kembali boleh jumpa bersama dalam perenungan malam kita. Malam ini saya akan menyampaikan tentang orang benar. Haleluya. Satu hal yang indah karena kita mengerti kitalah orang-orang benar itu. Yaitu apa yang firman Tuhan Allah katakan mengenai orang benar ini. Dari beberapa catatan Alkitab, saya mencatat tentang orang benar. Orang benar disebut juga orang saleh. Disebut juga orang yang takut akan Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Orang benar menjauhi kejahatan. Orang benar bergaul dengan Allah. Haleluya. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh iman, termasuk saya dan saudara. Karena biarlah kita belajar mengerti siapa orang yang benar ini, ya. Alkitab mencatat dalam Mazmur pasal yang pertama mengenai orang benar dikatakan dalam ayat yang pertama dikatakan adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Juga orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan juga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Itulah yang disebut orang benar. Ya. Karena itu biarlah kita belajar menghidupi hal-hal ini dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca dikatakan tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Artinya tidak berjalan di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu sebagai orang benar, dalam ayat yang kedua dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bukan saja kesukaannya, tapi Taurat itu direnungkan siang dan malam. Karena itu orang benar diumpamakan seperti pohon yang ditanam. Kalau kita baca ayat dalam Mazmur pasal 1 ini, dikatakan dalam ayat yang ketiga, orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadi yakinlah, sebagai orang benar, maka kita adalah orang yang berbahagia. Karena kita tahu apa yang kita perbuat akan berhasil. Kita sebagai orang benar, jangan lupa, renungkan siang dan malam Taurat itu. Beberapa contoh orang benar, saya lihat dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 dituliskan tentang orang yang benar itu. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Haleluya. Nuh dicatat sebagai orang yang benar pada zamannya. Karena apa? Karena kalau kita baca dikatakan di situ, dia hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jadi rupanya pada waktu zaman Nuh, begitu banyak orang menjadi tidak benar. Dan inilah yang disebut orang benar adalah dia tidak ikut-ikutan menjadi tidak benar. Tapi justru dia sebagai orang benar dicatat
Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Mengapa? Ya, karena dia tahu sebagai orang benar. Dia sudah belajar merenungkan firman Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang dia harus berbuat sebagai orang benar. Jadi di tengah-tengah pergaulan yang banyak, apalagi pada zaman kita ini, kita hidup sebagai orang benar, hidup dalam zaman begitu banyak orang yang dalam keadaannya tidak benar. Tapi di sini kita perhatikan Nuh, dia tidak mengikuti jalan orang yang tidak benar itu, tapi dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Inilah kuncinya. Jadi mampukan diri kita sebagai orang benar belajar terus hidup bergaul dengan Allah. Artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan memang ini tidak mudah. Tapi inilah satu hal yang kita harus lakukan di hari-hari ini. Di tengah-tengah banyak ketidakbenaran, kita harus tetap belajar hidup sebagai orang benar. Jadi Tuhan tolong. Karena memang tidak mudah melawan arus dunia yang begitu dahsyat hari-hari ini. Menghidupi kebenaran bukannya hal yang mudah. Tapi kita bersyukur Tuhan berikan pendeta Roh Kudusnya untuk kita dapat melakukan apa yang benar. Lalu kita perhatikan juga dalam Kejadian 12 ada yang namanya Abraham. Ya. Namanya Abraham, tapi karena dia belajar hidup dalam kebenaran itu, akhirnya namanya diganti menjadi Abraham. Haleluya. Sehingga Abraham pun disebut sebagai bapa orang percaya. Tuhan tolong, biarlah teladan ini juga ada pada kita. Sebagai orang benar, kita disebut orang percaya. Jadi Tuhan yang akan memampukan kita. Dan kalau kita perhatikan kehidupan Abraham sebagai orang benar, kita perhatikan bahwa dia mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Dalam Kejadian pasal 15 menceritakan bagaimana Abraham mendapatkan berkat janji Tuhan. Dalam Kejadian pasal 15 ya. Kita baca sebentar Kejadian 15, bagaimana dituliskan oleh firman Allah tentang Abraham ini. Kejadian 15, Abraham didatangi oleh firman Allah. Dikatakan, janganlah takut Abraham. Aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Waduh, dahsyatnya kita. Sebagai orang yang dipilih Tuhan menjadi orang benar. Dikatakan, upahmu akan sangat besar. Nah ini coba kita belajar. Belajar menghidupi diri kita sebagai orang benar. Walaupun banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Abraham, tapi salah satu janjinya adalah Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Di pantai ya. Jadi inilah kita lihat janji Tuhan kepada Abraham sebagai orang benar. Karena kalau kita perhatikan kehidupan Abraham, walaupun dia sudah menjadi seorang yang cukup tua, umur 100 baru punya anak, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menepati janjinya. Dia mendapatkan Ishak pada usia yang lanjut. Dan dari keturunan itulah akhirnya begitu banyak Abraham mendapatkan keturunan. Seperti bintang di langit. Dan juga dia juga mempunyai keturunan dikatakan seperti pasir di laut, pantai laut ya. Jadi kita bangga memiliki Allah kita yang mempunyai janji-janji tentang kita kalau kita hidup sebagai orang benar. Lalu saya lihat juga dalam Ayub. Ayub Alkitab catat sebagai orang benar, sebagai orang saleh, orang jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan,
Tapi sebagai orang benar, Ayub pun tidak luput dari pencobaan. Sehingga dia yang terkenal sebagai orang yang kaya, dalam sekejap kekayaannya habis. Anak-anaknya 10 juga habis. Wah, betapa yang dialami oleh Ayub. Lalu bukan saja anaknya habis, ternaknya habis, anak-anaknya habis, istrinya pun menyuruh untuk dia, kutukilah ayah Allahmu dan matilah kau. Waduh, satu hal yang sangat menyakitkan. Lalu datanglah sahabat-sahabat Nuh. Tapi Nuh katakan, kau bukan sahabat sejati, kau sahabat-sahabat yang mendukakan. Dalam Alkitab dicatat sahabat sialan. Wah, kata yang kasar ya. Tapi itulah, karena di situ sahabat-sahabatnya menyalahkan Nuh. Mungkin hidupmu tidak benar, hidupmu salah, dan sebagainya. Ya, sempat Nuh juga tergelincir. Hampir-hampir juga dia nyaris mengatakan dia ada dalam ketidakbenaran itu. Tapi puji Tuhan, Nuh dia boleh mengerti hal ini sehingga dia tetap ada dalam Ayub. Ayub sebagai orang yang saleh, dia tetap ada dalam kebenarannya. Sehingga akhirnya karena Nuh bertahan dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, dalam Ayub pasal yang ke-42 dikatakan Tuhan memberkati Ayub. Ya. Tuhan berkati Ayub sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-12, Ayub 42 ayat yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub sehingga dikatakan hidup yang selanjutnya lebih daripada hidup yang sebelumnya. Ya. Artinya apa yang pernah Ayub miliki sebelumnya ternyata semuanya berlipat kali ganda. Ya. Ternaknya yang habis dalam sekejap bertambah. Anaknya yang mati semua juga ada lagi. Dan yang bersyukur anak-anak Ayub dikatakan, anak-anak yang perempuan ada 3. Dikatakan mereka adalah anak-anak yang cantik. Puji Tuhan. Kita lihat betapa indahnya kalau kita hidup sebagai orang benar. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Hari-hari ini kita belajar menghidupi diri kita sebagai orang benar. Allah tidak pernah salah. Tuhan kita tidak pernah salah. Kalau dia katakan kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Inilah kebanggaan kita. Hanya yang menjadi perenungan kita adalah mari kita pertahankan kehidupan kita sebagai orang benar. Supaya berkat-berkat yang Tuhan inginkan bagi kita menjadi satu fakta, satu realita yang nyata. Dan kita boleh menjadi kesaksian buat nama Tuhan, bahwa kehidupan kita sebagai orang benar adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak salah dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, Mazmur 1 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi kalau kita hidup sebagai orang benar, Tuhan mengenal kita. Inilah indahnya. Kalau kita dikenal Tuhan, dia tahu pertolongan bagi kita akan datang tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan berkati kita semua. Tuhan pakai kita semua untuk belajar hidup sebagai orang benar. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami sangat mensyukuri ya Bapa, karena Engkau menjadikan kami orang benar. Karena itu biarlah apa yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar hidup ini,
hidup benar di hadapan-Mu. Sehingga hidup ini boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua umat-Mu, jemaat Tuhan. Kau pakai mereka semua menjadi orang-orang benar yang hidup sesuai dengan apa yang Kau tentukan bagi kami. Sehingga dimanapun kami berada, kehidupan kami sebagai orang benar memberkati banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dengarlah doa kami, berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sosianim bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.